Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina, wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan para narasumber kita yang insya Allah akan memberikan pencerahan-pencerahan pada kita semuanya. Yang pertama adalah Bapak Tom Lembong, Co-Kapten Amin. Mudah-mudahan hari ini akan mencerahkan kita semua dan mudah-mudahan juga karena hari-hari ini beliau sering viral, jadi bisa viral juga hari ini juga. Yang saya hormati Pak Indra, beliau juga sebagai Wakil Ketua DPP PKS bidang ketenagakerjaan. Juga Ibu Dr. Dinar Dewi Kania, tokoh perempuan pemerhati keluarga dan sosial. Hari ini hadir di tengah-tengah kita juga para wasekjen, ada juga kepala KSP. Pak Tom di sini udah ada punya KSP. Jadi saya karena menamakan pimpinan umum PKS ini presiden, jadi saya juga membentuk KSP, Kantor Staf Presiden PKS. Saya sangat bersyukur KSP-nya di PKS nggak pernah melakukan KLB. Jadi suasana masih kondusif, tenang dan saya bisa pergi kemana-mana tanpa takut dikudeta. Hadir juga di tengah-tengah sini adalah para aktivis pekerja, buruh dari berbagai asosiasi, dan insya Allah dalam diskusi ini kita akan semakin bisa hangat suasananya dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Hadirin hadirat sekalian yang saya cintai, saya banggakan, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, termasuk insan pers yang saya banggakan. Kalau mungkin kita diskusi nanti terkait dengan dampak sosial dari Undang-Undang Cipta Kerja, dan dalam suasana di tempat ini, kok enggak di hotel, tapi hanya di lobi kantor partai, ya kalau ada nanti terdampak juga karena kok agak hangat-hangat suasananya, memang sengaja itulah yang kita cari kehangatan di antara kita. Ya, jadi mohon maaf ini kita penuh kesederhanaan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya mengapresiasi dan menyambut baik diskusi pada hari ini menyangkut masalah dampak sosial Undang-Undang Cipta Kerja terhadap ketahanan keluarga. Terima kasih kepada bidang kepemudaan yang mewakili ya, juga BPKK dan juga dari bidang tenaga kerja yang telah berkolaborasi menyelenggarakan acara ini. Terima kasih pula kepada para pembicara yang sudah hadir, yang insya Allah tadi memberikan pencerahan pada kita dalam diskusi kali ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, tentu tema Undang-Undang Cipta Kerja ini akan selalu menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena sangat relevan dan terus memiliki urgensi yang tinggi dalam kehidupan kita, karena memang jumlah pekerja juga sedemikian besar jumlahnya, yang tentu juga dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini juga kita mengetahui sejak awal perumusannya ini PKS sangat mengkritisi ini. Ya, kami menganggapnya ini sudah bermasalah sejak awal. Minim partisipasi publik, seolah-olah dikejar tayang harus segera selesai, dan akhirnya dalam proses pembahasannya terlalu tergesa-gesa. Oleh karena itu fraksi PKS DPR RI ya, kita menyuarakan melalui fraksi tentunya, kalau fraksi yang melakukan pembahasan secara real terkait dengan konten Undang-Undang Cipta Kerja saat itu. Kami menilai bahwasanya RUU Cipta Kerja ini baik secara formil dalam proses pembentukannya maupun secara substansi ya, berkaitan dengan materi pengaturannya ini bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi. Sehingga pada 5 Oktober 2020 ya, di rapat paripurna DPR RI ini fraksi PKS dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja ditetapkan sebagai undang-undang.
kami sudah membayangkan pasti dengan diundangkannya ini akan banyak dampak-dampak sosial yang akan terjadi. Nah, nanti mungkin kita akan diskusikan dampak sosial apa aja yang terjadi setelah ini diundangkan. Dan betul setelah itu kemudian diketuk palu, disahkan, walaupun pada saat hari itu juga kebingungan. Ini naskah mana yang disahkan? Karena ada naskah yang 900 lebih, ada naskah yang 1000 lebih. Ya, kebingungan nih mana yang disahkan. Ya, nah, jadi tidak sampai di situ, sejumlah elemen-elemen masyarakat juga kemudian mengadukanlah ini ke Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review. Ya. Dan pada saat itu MK mengabulkan sebagian permohonan uji formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini, dan kemudian ada kesimpulannya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Nah itu ya. Namun diberi kesempatan waktu untuk memperbaiki 2 tahun, tapi di DPR tidak kunjung ada pembahasan terkait dengan konten, malah pembahasannya menyangkut masalah tata aturan perundangannya yang dirubah. Nah akhirnya apa yang terjadi? Muncullah akhirnya Presiden Republik Indonesia merespon putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan kemudian menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022, yaitu tentang Cipta Kerja, yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi undang-undang pada 21 Maret 2023. Nah, jadi sampai akhir putusan tersebut PKS tetap konsisten menolak. Bahkan saat itu mungkin kalau kita tahu PKS melakukan walkout di sidang paripurna DPR RI. Nah, acara hari ini adalah kelanjutan perjuangan, wujud konsistensi dan penegasan sikap PKS untuk menolak dan meminta Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk dicabut. Ya. Kenapa? Karena tidak berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya banggakan, salah satu elemen masyarakat yang paling terdampak dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah buruh dan pekerja. Betul nggak nih, dari buruh dan pekerja? Baik sektor formal maupun yang informal. Yang ini tadi saya katakan jumlahnya tidak kurang dari 139 juta. Ya. Ya, itu menurut data BPS tahun 2023. Ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu melemahkan hak-hak pekerja, betul nggak? Membuat pekerja semakin sulit dan menderita. Nah, maka Undang-Undang Kerja ini membentangkan karpet merah bagi tenaga kerja asing. Membuat upah semakin rendah dan tidak layak, kemudian PHK dipermudah, pesangon dipangkas, dan outsourcing tanpa batas, serta pelemahan eksistensi serikat pekerja atau buruh. Nah, pelemahan pada hak-hak buruh tersebut secara otomatis kita membayangkan pasti akan berdampak pada kesejahteraan keluarga, betul? Terutama bagi keluarga yang bergantung pada pendapatan hanya pada para pekerja. Kecuali misalnya ada pendapatan lain di luar pekerja, ya mungkin jadi punya saham misalnya begitu, ya. Karena saham sekarang dividen itu pajaknya 0%. Ya, saya kira susah juga ya para pengusaha ini punya para pekerja punya saham, kan sulit untuk dalam kehidupan sehari-hari aja mengalami kesulitan. Nah, keberpihakan dan pembelaan PKS terhadap kelompok pekerja ini insya Allah sejalan dengan visi dan misi dari pasangan capres yang kita usung, itu pasangan Amin. PKS dan pasangan Amin sama-sama ingin membuat pekerja itu sejahtera melalui upah yang layak dan berkeadilan. Maka sejak awal di visinya pasangan Amin ini sangat jelas ya, Indonesia apa? Adil, makmur untuk semua. Bukan untuk sebagian kalangan warga bangsa, tapi untuk semua warga bangsa ini. Ya, inilah yang kesesuaian antara PKS dengan pasangan Amin ini. Tentu kami apresiasi terhadap
Pak Anies Rashid Baswedan dengan Pak Abdul Muhaimin Iskandar. Nah, diskusi ini insya Allah dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan memberikan pencerahan-pencerahan serta insya Allah semakin mengokohkan perjuangan kita untuk selalu berpihak dan memperjuangkan kesejahteraan bagi kaum pekerja dan seluruh keluarga di Indonesia. Selamat berdiskusi, salam satu perjuangan. Hidup buruh, hidup keluarga Indonesia. Terakhir saya sampaikan pantun, karena Pak Tom kalau di PKS kalau nggak berpantun rasanya agak hambar gitu. Ya, jadi saya sampaikan pantun, sungguh enak makan bakpia. Bakpia makanan khas Jogja. PKS dan Amin selalu setia memperjuangkan kesejahteraan pekerja. Satu lagi, minum es dan mie Yamin dibeli dari warung Ampera. Pilih PKS dan pasangan Amin untuk buruh adil sejahtera.